Nggak ada ya, Pak. Papa jangan membalikkan fakta lah. Alah, udah lama. Aku juga udah liatnya gimana kedekatanmu sama bosmu itu. Nggak bisanya diam orang itu. Ributan pun. Ih, kau ya, sok keras kau ya. 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 Kepalaku. Ini semua itu karena kau. Ih, kenapa aku terus sih yang kau tuduh? Episode kali ini tentang kisah hidup si Samsul. Nah, ini dia si Samsul. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang kaya ya kan. Nah, ini dia bapaknya, namanya Faisal. Dia juga adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Dan ini adalah ibunya, namanya Yanti. Ibunya ini juga adalah seorang sekretaris di perusahaan besar. Si Samsul ini adalah anak yang manja ya kan. Semua permintaannya pasti dituruti sama orang tuanya. Pah, belikan dulu sama aku iPhone, Pah. iPhone berapa samamu? iPhone 16 Pro Max saja, Pak. Ya udah, nanti Papa beliin ya. Oke, makasih ya, Pak. Ya udah, kalau gitu Papa pergi kerja dulu ya. Ih, kok cepat kali, Pak. Bentar lagi lah. Masih jam berapa ini, Papa ada meeting sekarang. Ya udah ya, Papa pergi kerja ya. Baik-baik kau di rumah. Dah. Iyalah. Mama nggak kerja kan? Ya kerja lah, Nak. Ini Mama udah mau pergi nih, Mama kan udah siap-siap, kan lihat ini, libur lah dulu Mama hari ini, Ya nggak bisa lah, Nak. Mama ini harus pergi ke kantor sekarang. Mama lagi ada proyek di kantor. Please lah libur. Kawani dulu aku liburan. Bosan kali aku di rumah. Ini libur sekolah terus, tapi di rumah aja aku, sakit kepalaku. Ya udah, kapan-kapan lah itu ya, Nak. Mama pergi dulu ya kerja. Dah, hati-hati di rumah ya. Suka kalian lah. Padahal hari liburnya ini, tapi kerja terus orang itu. Kapannya ada waktu orang itu buatku? Kan aku pengen liburan. Bentar aja pun tak sehari. Si Samsul ini pun selalu merasa kesepian karena orang tuanya yang selalu sibuk dengan kerjaannya. Tapi dia sudah terbiasa dengan hal itu semua, karena semua yang dia minta pasti dibelikan sama orang tuanya. Misi, paket. Iya bang. Ini dek, ada paket. Ini paket iPhone ya bang ya? Iya, betul dek. Langsung sampai, mantap cowok, iPhone. Wih. Si Samsul ini pun merasa senang karena sudah punya iPhone 16 Pro Max terbaru ya kan. Dia pun bermain HP dari pagi sampai malam ya kan. Dan sampai orang tuanya pulang dan berantem. Papa selingkuh tadi kan? Ayo, ngaku Papa. Apa sih, Mah? Jangan nuduh-nuduh deh. Papa baru pulang juga udah dituduh-tuduh selingkuh. Pak, tadi aku lihat jelas-jelas loh. Papa itu gandengan tangan sama cewek. Astaga, Ma. Itu tadi nggak sengaja loh. Jangan gitu lah, Ma. Aku lagi capek ini, banyak pikiran. Udahlah, Pak. Nggak percaya aku. Nggak mungkin nggak sengaja itu. Pasti setiap malam pasti ribut. Orang lagi enak main game-game gini, orang itu ribut terus. Sakit kuping mendengar. Lagian mamanya yang selingkuh, kok jadi nuduh aku yang selingkuh? Nggak ada ya, Pak. Papa jangan membalikkan fakta lah. Alah, udah lama. Aku juga udah liatnya gimana kedekatanmu sama bosmu itu. Nggak bisanya diam orang itu. Ributan pun. Nggak ada ya, Pak. Jangan nambah-nambahi cakap lah, Pak. Aku dekat sama bos kan wajar, karena dia bosku. Lagian kan kami dekatnya nggak berlebihan. Alah, udahlah. Selingkuh aja. Nggak usah ngelak, nggak usah banyak alasan. Udah jelas-jelas kaunya yang selingkuh. Jangan nuduh aku lah. Kau yang selingkuh. Nggak ada aku selingkuh. Pa, Ma, udahlah.
Nggak capek kalian berantem terus? Aku aja capek mendengar kalian berantem. Samsul, masuk kamar, cepat. Ke kamar kau, masuk, cepat. Iya, masuk pun aku. Tapi please, jangan dulu berantem kalian. Ribut, sakit telingaku. Iya, udah. Masuklah ke kamar Samsul. Masuk. Udah tidurlah ya nak, ini udah malam. Ini itu urusan kami orang tua. Jadi kau tidurlah ya nak, tidurlah sana. Iya. Masuk pun aku. Teruslah kalian berantem. Si Samsul ini pun merasa tertekan karena orang tuanya yang terus berantem setiap malam ya kan. Sebenarnya dia udah terbiasa melihat orang tuanya berantem, tapi tetap aja dia nggak akan tahan jika terus-terusan melihat orang tuanya ribut dan berantem. Bi, kenapanya papa mama itu berantem terus? Yang sabarlah ya nak Samsul. Mungkin mereka itu lagi ada masalah sedikit, makanya ribut. Ya tapi Bi, masa tiap malam berantemnya? Aduh, pusing kali telingaku ini mendengar Bu. Sakit kepala aku Bi. Ya tapi ya mau gimana lagi lah nak Samsul. Bibi juga nggak tahu. Kamu yang kuat aja ya. Apa sebaiknya aku pergi aja Bi dari rumah ini? Jangan nak. Kasihan nanti orang tuamu nyariin kamu kalau kamu pergi. Mereka itu sayang lo samamu. Sayang apaan Bi? Mereka aja selalu sibuk. Pagi udah pergi, malam pulang, malah berantem, bikin ribut. Ya sudahlah nak, kamu sabar aja ya. Banyak-banyak berdoa aja supaya mereka itu bisa kembali baik lagi dan enggak ribut lagi. Ya iyalah Bi, makasih lah ya Bi udah dengar aku cerita. Iya. Ya udah, pergilah tidur. Udah malam ini. Ya Bi. Papa pergi dulu ya nak. Kau baik-baik di rumah ya. Jangan nakal. Dah. Pergi aja terus kalian kerja sana. Mama pergi dulu ya nak. Nanti jangan lupa kau sarapan ya. Buat apa sarapan kalau toh kesepian? Jangan ngomong gitu. Ya udah ya, Mama pergi dulu ya. Dah. Gitu aja terus kalian. Bangun pagi, pergi kerja, pulang kerja, berantem ribut bertumbuk. Aku nggak dianggap. Udah tahu aku kesepian, kayak nggak dianggap anak aku di rumah ini. Nggak boleh gitu nak. Mau sejahat apapun mereka, tetap saja mereka itu orang tuamu. Kamu harus hormat sama mereka. Ya aku hormatnya Bi sama mereka, tapi mereka kan nggak pernah menghargai aku Bi. Kayak nggak ada aku di rumah ini. Iya tapi nggak boleh begitu nak. Biarpun mereka mau jahat, mau nggak baik samamu, mau nggak peduli samamu, kau harus hormat. Mereka itu orang tuamu. Kamu nggak boleh jadi anak yang durhaka. Justru mereka itu yang durhaka sama aku Bi. Udah. Jangan diterusin lagi. Nggak baik itu. Ya udahlah Bi. Aku mau pergi keluar dulu. Udah bosan kali aku di rumah ini. Udah mau pecah kepalaku. Iya, tapi jangan jauh-jauh ya. Ya Bi, nggak jauh-jauhnya. Paling lapangan depan rumah itunya. Yaudah ya Bi, aku pergi. Ya udah, hati-hati ya. Jangan pulang sampai malam. Nanti kamu dimarahin lagi. Pergi. Enak ya dia punya mama papa yang mau nemenin dia, peduli sama dia, punya waktu sama dia. Beruntung sekali dia punya orang tua seperti itu. Nggak seperti orang tuaku. Bahkan sedetik pun tak ada waktu mereka untukku. Hanya kerja. Ya memang sih, semua yang aku minta diturutin. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Tapi apa gunanya kalau aku kesepian? Ya sama aja nggak ada gunanya kalau waktu orang itu aja nggak bisa dikasih buatku. Lebih baik kayak itu ditemanin main-main. Bahagia kali mereka. Beruntung lah kalau aja aku bisa jadi anak mereka. Mau aku jadi anak mereka. Woi, Fred, lihatlah itu. Ada si anak manja di sana, Cok. Iya. Ayo kita jumpain dia, yuk. Kita kerjain dia. Ayo. Widih, gaskan. Si anak manja.
Samsul Tukimin. Tukimin bapak kau lah. Nama aku Samsul ya. Jangan kau tambah-tambahin jadi Tukimin. Widih, melawan dia coy. Cemana itu? Kau itu cuma anak manja. Gak bisa apa-apa kau. Gak usah sok melawan kau. Nanti bem. Ya kalau kalian yang cari masalah ya aku lawan lah. Gak mungkin aku diam-diam aja. Kau itu Samsul cuma bisa sembunyi di bulu ketek mamak kau. Sok ngelawannya lagi kau. Udahlah, bapak sama mamak kau itulah dulu urus. Soalnya tiap hari ribut aja ku dengar itu. Kalian jangan bawa-bawa orang tua lah. Kenapa? Nggak suka kau? Hah? Iya, nggak suka aku. Ih, kau ya, sok keras kau ya. 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 Kepalaku. Aduh. Pret. Aduh. Mampus aku. Udah, lari aja lah aku. Aduh, kepalaku sakit kali ini, Rob. Kepalaku sakit kali ini, aduh. Woi, Samsul, jangan lari kau, woi. Aduh, kayak mana nih? Aduh, Bet, tolong dulu aku, Bet. Kepalaku sakit kali, Bet. Aduh. Yaudah, kita langsung ke rumahmu aja, yuk. Biar diobati. Sekalian biar kita adukan sama bapakmu. Ayo. Aduh. Udah nggak dikejar lagi aku kan? Biar aja mampus dia situ. Makanya orang itu nyat pula sok-sokan dibilang aku anak manja. Tengoklah, pukul sekali aja langsung jatuh. Rasain situ. Permisi. Pak Andi. Silakan masuk, Pak. Mari. Baik, Pak. Ayo, Nak. Ayo, kita masuk dulu, Nak. Ayo, Pak. Aduh. Ada apa ini ya, Pak? Tumben sekali datang ke rumah saya. Ini, Pak. Saya mau minta pertanggungjawaban sama Bapak. Pertanggungjawaban apa ya, Pak? Saya tidak paham. Ini, Pak. Ini tadi kepala anak saya luka karena dipukul sama anak Bapak. Serius, Pak. Jangan bercanda. Tidak mungkin itu. Betul, Pak. Ini, Pak. Lihat. Kepala anak saya ini. Lihat. Iya, Om. Ini udah sakit kali nih, Om. Aduh. Iya, Om. Betul, Om. Aku saksinya, Om. Kuliah langsung dipukul si Samsul, si Freddy ini sampai kepalanya luka, Om. Samsul. Iya, Pak. Kenapa? Sini dulu kau. Sini. Apa? Betul. Kau pukul tadi kepala dia. Iya, Pak. Samsul. Bapak nggak pernah ya ngajarin kau seperti itu. Kenapa kau sampai melakukan kekerasan seperti itu samanya? Iya kan, mereka nya duluan, Pak. Dibully aku, dibilang aku anak manja, terus mau dipukul. Ya aku lawan orang itu, Pak, daripada aku yang dipukul. Ya tapi jangan langsung pakai kekerasan seperti itu. Lihat kepalanya itu, tapi kan orang itu nya duluan. Aku cuma membela dirinya. Kalau nggak aku lawan kan aku yang kena. Udahlah. Masuk aku sana ke kamar. Masuk. Iya. Halo. Ada apa nih ya? Kok ada rame-rame gini? Ini semua itu karena kau. Papa apaan sih? Aku baru datang juga tiba-tiba nuduh aku. Ya kau sebagai ibunya nggak becus mendidik anakmu itu sehingga dia berani melukai anak ini. Lihat ini, itu bukan karena aku ya. Jangan nuduh-nuduh aku terus lah. Mohon izin ya, Pak, Bu. Ini jadinya gimana ya? Tanggung jawab untuk anak saya ini ya, Pak, Bu. Udah, gini aja, Pak ya. Nantilah saya ganti rugi semuanya. Saya akan bayar biaya pengobatannya dan biaya kerugian yang lain. Dan saya juga akan bayar biaya yang lainnya. Nanti Bapak bilang aja berapa, saya akan kirimkan. Ini betul kan, Pak? Iya, pasti saya kirimkan. Tenang aja. Oke, Pak.
Jangan lupa kirim ya, Pak. Udah, saya pamit ya, Pak. Salam. Ayo nak, ayo kita pulang. Ayo, Pak. Duh, sering-sering bikin gitu ya, nak. Loh, kenapa sering-sering, Pak? Ya biar dapat duit lagi kita, nak. Biar kaya kita ya kan. Apalagi kalau sering-sering digitukan kau. Wah, bisa dah beli mobil nanti kita, beli rumah. Ya tapi nggak gini juga lah, Pak. Sakitlah kepala kuda terus. Iya nak, tapi lebih baik sakit kepala karena dipukul daripada sakit kepala karena nggak ada duit. Betul juga sih. Kau lihatnya itu, ha? Anakmu itu sekarang udah makin nakal gara-gara kau. Ih, lucu kali kau. Kok jadi aku pula yang kau salahkan, ha? Ya karena kau ibunya. Harusnya kau mendidik dan mengajari dia itu dengan baik. Bukannya malah ditinggalin kayak gitu. Kau kan juga bapaknya. Harusnya kau juga memberi contoh yang baik lah buat anakmu. Bukannya malah selingkuh sama cewek. Loh. Kok jadi bawa-bawa selingkuh kau? Kau sadar diri, kau juga selingkuh kan? Ya pulanya kau selingkuh aja kerjamu. Sampai anakmu itu nggak kau urus. Berkaca kau, woi. Kau itu pun selingkuh. Kau jadi simpanan bosmu. Dia muncungmu itu ya. Nggak ada aku simpanan bosku itu ya. Alah, udahlah Yanti. Kau nuduh-nuduh aku selingkuh. Padahal sudah jelas kau yang selingkuh. Hai, Pak, Mah, bisa nggak sih? Jangan ribut-ribut lagi. Ini juga kami ribut, Samsul. Itu semua karena kau. Karena makin hari makin nakal aja kau. Ya aku juga nakal kayak gini kan karena kalian. Kalian orang tuaku. Gara-gara kalian lah. Loh, kenapa jadi karena kami? Kami itu kan nggak pernah ngajarin kau untuk berbuat nakal. Ya memang nggak pernah. Yang baik-baik aja nggak pernah kalian ajarkan sama aku. Nggak pernah kalian didik aku. Karena waktu kalian itu nggak ada sedetik pun buatku. Loh. Udah berani kau ngomong gitu ya? Siapa yang ngajarin kau bicara seperti itu? Nggak ada yang ngajarin. Aku belajar sendiri. Dan aku benci sekali sama kalian berdua. Karena kalian itu setiap pulang hanya bisa ribut dan ribut terus. Menyesal aku pernah dilahirkan di keluarga ini. Hei, Samsul, kenapa kau bisa bicara seperti itu? Sini dulu kau. Gak mau aku. Ribut lagi kalian. Lihat itu. Dia itu berani kayak gitu. Itu semua karena kau. Enggak, dia itu bukan karena aku seperti itu, tapi karena kau. Jelas-jelas kau ibunya. Udahlah. Capek aku ribut setiap hari samamu. Lebih baik kita cerai aja udah, biar cepat selesai. Oke, setuju. Aku pun udah pengen sekali sebenarnya cerai sama orang seperti kau. Apa? Mereka mau cerai? Mereka bukannya berubah, malah mau cerai. Kalau mereka bercerai, aku gimana lah? Oke, besok kita ke pengadilan, kita urus surat perceraian. Oke, aku juga senang sekali bisa cerai dengan kau. Siapa juga yang mau lama-lama sama kau? Udah tukang selingkuh, gak becus ngurus anak lagi. Aku pun, hidupku tersiksa tinggal samamu. Nyesal dulu aku pernah nikah sama kau. Aku pun nyesal sekali pernah jatuh cinta samamu dan menikah samamu. Betul-betul menyesal aku. Apa? Mereka menyesal pernah menikah? Artinya mereka juga menyesal dong udah melahirkan aku. Berarti mereka memang udah gak sayang sama aku lagi. Jadi kalau mereka gak sayangnya, buat apalah aku tinggal di rumah ini lagi? Lagian aku pun sakit kali kepala aku tinggal di rumah ini. Mereka berdua hanya bisa ribut dan berantem. Lagian kan mereka nyesal melahirkan aku. Mereka nyesal lah punya anak kayak aku. Jadi untuk apa lagi aku tinggal di sini? Toh keluarga ini juga udah mau hancur karena mereka akan bercerai. Jadi buat apa aku lama-lama tinggal di sini? Fix, aku bakal pergi dari rumah ini. Aku nggak mau tinggal di sini. Aku bakal pergi sejauh-jauhnya biar gak dicari lagi. Si Samsul ini pun memasukkan pakaiannya ke dalam tas dan berniat pergi dari rumah. Setelah semua beres, dia pun pergi diam-diam di malam hari dan pergi mencari bus. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah bus. Bang, busnya ini masih berangkat bang malam ini. Oh iya dek, busnya ini malam ini langsung ke Jakarta ini dek. Aku ikut lah bang, masih bisa kan bang? Ya bisa lah dek, asal ada ongkosnya. Oh ini bang. Ini bang.
Oke. Ya udah. Naik lah. Biar langsung berangkat kita. Oke, Bang. Oke. Ayo. Berangkat. Ayo. Akhirnya si Samsul pun pergi menuju kota yang sangat jauh dari rumahnya, ya kan. Dan setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya dia pun sampai. Aku udah di mana ini ya? Nggak tahu aku entah di mana ini. Entah di mana pun ini, jalannya aja lah dulu. Masalah belakang lah itu entah di mana. Pak, Bu. Ya, ada apa, Bi? Iya, kenapa teriak-teriak, Bi? Ini Tuan, ini Nyonya, si Samsul. Kenapa si Samsul, Bi? Bicara yang jelas dong. Si Samsul nggak ada di kamarnya, Nyonya. Paling dia ke kamar mandi atau kemana gitu, Bi? Ke belakang mungkin? Enggak, Tuan, nggak ada. Sepertinya dia memang pergi dari rumah, Tuan. Pergi gimana, Bi? Yang betul lah ngomongnya. Ya pergi meninggalkan rumah ini, Tuan. Atau kabur. Yang seriusnya, Bi? Samsul. Nak, di mana kau, Nak? Nak, ayo keluarlah, Nak. Samsul. Di mana kau, Nak? Samsul, jangan bercanda, Nak. Samsul. Tuhan, Nyonya, tadi saya juga udah cari sampai kemana-mana, tapi nggak ada nemu si Samsul. Yang saya temukan hanya secari kertas ini aja tadi di tempat tidurnya. Sepertinya ini tuh buat Tuhan dan Nyonya. Ini apa itu, Bi? Coba sini, biar aku baca, Bi. Pak, Mah, jangan cari-cari aku lagi ya. Soalnya aku udah pergi jauh dan aku nggak akan kembali ke rumah ini lagi. Maaf ya, aku kabur dan pergi nggak pamit sama kalian. Tapi aku pergi karena aku tahu kalian menyesal kan punya anak seperti aku. Kalian nyesal pernah menikah dan punya anak yang nakalnya seperti aku ini. Kalian juga mau bercerai kan? Kalau papa mama bercerai itu sama aja aku udah nggak punya keluarga lagi. Jadi ya buat apa aku di sini? Lebih baik aku pergi jauh kan dan menjalani hidupku yang baru. Terima kasih ya udah merawat dan menjaga aku. I love you, Pa. I love you, Ma. Ini semua itu karena kau. Karena kau dia makanya pergi. Kenapa aku terus sih yang kau tuduh? Ini semua itu bukan karena aku, tapi karena kau. Ya tetap aja itu semua karena kau. Kau ibunya, kau nggak becus mengurus dia. Ya kau juga nggak becus jadi ayah. Tuhan, Nyonya, sudahlah, jangan ribut-ribut lagi. Nggak ada gunanya kalian berantem ataupun berdebat. Si Samsul nggak akan ada di sini. Ya terus gimana ini, Bi? Dia udah pergi. Ya sebaiknya kita cari saja dulu dia, Tuan, Nyonya. Mungkin dia masih di sekitaran sini, belum jauh. Ya masalahnya, Bi, aku nggak sempat sekarang, Bi. Sekarang itu aku harus kerja ke kantor karena kami lagi ada proyek. Dan setelah itu nanti aku langsung ke kantor pengadilan untuk mengurus perceraian kami. Ya aku juga, Bi. Aku sibuk hari ini, aku ada meeting. Aku juga mau menyelesaikan masalah perceraian itu dengan dia, Bi. Tuan, Nyonya, mohon maaf sebelumnya. Apa lebih penting, Tuan? Pekerjaan itu atau perceraian kalian itu dibandingkan menemukan anak kalian, si Samsul itu, sebelum nanti Nyonya dan Tuan itu menyesal kalau si Samsul nggak bisa ditemukan lagi. Aku pusing. Kenapa harus begini sih situasinya? Kayak mananya ini ya? Uangku pun udah nggak ada lagi, habis. Padahal baru beli makan, jalan-jalan, ongkos, udah habis. Ternyata secepat itu ya, menghabiskan uang di kota ini. Sekejap, Cok. Dalam hitungan hari udah habis.
Jadi kayak mana lagi aku ini ya? Nggak ada duitku, nggak makan laku, mampus laku. Apa aku jual aja ya HP ku ini? Janganlah sayang. Apa aku pulang aja ya ke rumah? Enggak. Pokoknya aku nggak mau pulang ke rumah. Mau apapun itu, lebih baik aku mampus atau mati di sini daripada harus pulang ke rumah. Misi bang, mau ngamen boleh? Nggak boleh bang, sorry ya bang. Soalnya nggak ada duitku bang. Mau apa aku kasih nanti samamu? Daun, mau kau? Oke lah bang. Makasih ya bang ya. Pergi dulu aku. Orang pun lagi nyari duit, dia malah minta duit sama aku. Aku lagi pusing mikirin kayak mana caranya dapat duit. Oh iya, aku ngamen aja. Kan kalau aku ngamen dapat duit, duitnya bisa kubeli buat makan. Nah, tapi aku ngamennya pakai apa ya? Kan di sini nggak ada alat musik. Uangku nggak ada buat beli alat musik. Batu, botol, boleh juga tuh. Ini batu, ini botol, ini suara. Tinggal teng 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 nyanyi. Oke, aman. Karena uangnya udah habis ya, akhirnya si Samsul ini pun nyoba ngamen ya kan. Permisi bu, izinkan saya mempersembahkan sebuah lagu yang memang harus kalian dengar. Yo, apakah ini hidup yang kalian mau semua berlari ke sana ke sini, bawa sepeda orang mengambil maling semuanya? Udah, udah ya. Nah, duitnya. Makasih banyak bu. Wih. Aneh-aneh aja pengamen zaman sekarang. Masa dia ngamen cuman pakai botol gitu? Harusnya kan ada gitar, gendang atau yang lain gitu. Baik-baik kali orang di sini ya. Belum lagi siap aku nyanyi, masih sebentar. Udah dikasih segini. Gimana lagi kalau sampai habis lagunya aku nyanyikan? Weh, bisa lebih banyak dari sini. Memang baik-baik kali orang di sini. Oke, untuk video selanjutnya tentang kisah hidup si Jordi.